Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung terus pelayanan kami lewat channel ini, dan kami tentunya tidak bisa membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara, dan kami hanya bisa berterima kasih dan mendoakan Bapak Ibu Saudara agar Bapak Ibu Saudara tetap sehat selalu dan diberkati selalu oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami menyadari bahwa tanpa Bapak Ibu Saudara kami juga tidak bisa. Dan untuk itu jangan lupa untuk terus mendukung kami dalam pelayanan lewat channel ini agar kami tetap semangat untuk terus memberikan kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan berikut ini, yang dimana si Murtadin cantik dulu yang sangat membenci orang Kristen, dan bahkan dia tidak mau kalau dia mendengar orang Kristen, dan dia tidak mau belajar akan firman yang ada di kitab sucinya orang Kristen, dan dia hanya fokus kepada agamanya dan rajin belajar. Tapi apalah daya kalau Tuhan yang pilih dia, kalau Tuhan mengasihi dia, dan akhirnya dia menjadi Kristen, percaya Yesus, dan akhirnya sekarang dia pakai Tuhan secara luar biasa, yaitu dipakai untuk melayani Tuhan, bersaksi di mana-mana. Dan inilah cara Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan mari kita menyaksikan bersama proses dia menjadi Kristen sehingga sampai saat ini. Shalom, selamat menyaksikannya. Aku itu lahir di keluarga agama sebelah yang hampir seluruhnya bisa dikatakan seluruhnya deh. Jadi kita dari kecil itu sembahyang, terus kalau sakit juga biasanya kita minumnya yang dibakar, diminum gitu. Kalau masih belum sembuh baru kita ke dokter. Itu dari kecil udah biasa seperti itu, dan aku dibesarkan memang lingkungannya juga seperti itu gitu. Kayak di tetangga-tetangga juga rata-rata seperti itu deh, mayoritas gitu. Dan aku itu sekolahnya juga di sekolah Kristen dari SD, SMP, SMA. Jadi sekolah aku waktu dulu itu namanya Metodis. Metodis itu kalau teman-teman tahu, itu ada sekolah Kristen yang gerejanya itu GBI Bethlehem. Nah, jadi aku tuh dari kecil memang udah di sana, nggak pindah-pindah sampai naik SMP, naik SMA. Aku nggak pindah-pindah karena aku sendiri yang males gitu pindah-pindah. Jadi dari kecil itu memang setiap Natal gitu pasti aku isi acara, dan setiap hari Kamis kalau di sekolahan itu pasti kita ada semacam kebaktian gitu, kebaktian wajib untuk murid-murid gitu. Jadi memang aku dari kecil itu udah diajarin tentang agama, tentang Alkitab segala macam, tapi satupun pelajaran di Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu aku nggak ada yang nyantel gitu loh, karena ya memang aku tuh kayak udah di agamaku, ya udah gitu, aku nggak mau pindah-pindah dan tidak akan terpengaruh gitu. Mindsetnya udah seperti itu dari kecil. Tapi aku tuh suka banget lagu-lagu rohani gitu intinya, sampai dengan ya intinya aku tidak terpengaruh sampai dengan aku dewasa, sampai aku menikah. Dulu kota kelahiran aku Palembang, dan aku menikah di Jakarta. Kemudian aku menikah juga di ikutin agamaku yang lama gitu. Lalu
Singkat cerita, aku melahirkan anak dua, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, yang laki-laki ini jadi bersekolah di salah satu sekolah internasional di Jakarta Utara. Itu SPH. Nah, SPH ini pasti rata-rata udah tahu ya, SPH itu sekolah Kristen. Nah, kenapa aku masukin? Itu juga aku nggak ngerti ya. Mungkin jalannya atau apa, aku juga nggak tahu. Jadi aku itu sebelumnya mau masukin saat itu anakku yang cowok ini sekolah di tempat playgroup yang dekat rumah. Kemudian waktu dia keto, aku mau pindahin supaya tujuannya waktu ke SD nggak susah gitu loh. Jadi udah di keto aku pindahin dulu. Jadi waktu naik ya udah tinggal naik, gak usah tes-tes lagi gitu kan. Lalu aku daftarin di salah satu sekolah juga yang di Jakarta Utara di Pantai Indah Kapuk. Itu sempat ditolak. Terus kedua aku juga masukin di salah satu sekolah juga di PIK juga itu yayasan Buddhis. Lumayan lumayan sekolahnya lumayan besar dan yayasan Buddhis itu namanya Seci. Jadi itu juga ditolak. Lalu pas saat itu aku terima broadcastan SPH itu buka di Pluit. Nah, aku coba daftarin, akhirnya diterima. Singkat cerita, naiklah, udah SD. Kemudian SD kelas 1 itu udah mulai pelajaran agama. Jadi pelajaran agama ini ternyata anakku ini namanya Daryl, ternyata dia itu sangat menyukai pelajaran agama. Sampai gurunya itu suka bilang ke saya, katanya, Mami, si Daryl setiap kali break time itu dia selalu ke perpustakaan, bacanya apa? Bacanya Bible anak-anak itu yang ada gambar-gambar gitu. Nah, jadi aku tuh oh iya oke, Miss, oke. Cuma di rumah aku tuh kayak kesel. Jadi info aja nih, aku memang dari dulu itu aku sentimen sekali sama yang namanya agama Kristen. Bener-bener aku nggak suka banget karena menurutku orang-orangnya itu terlalu arogan gitu. Di mata aku dulu ya, karena kenapa di lingkungan aku itu kayak semacam yang beragama itu suka maksain gitu loh, kayak yang ya Tuhanku satu-satunya segala macam. Karena ketidaktahuanku dulu itu sampai aku tuh sempet kayak membenci banget, gila, nggak suka banget deh gitu kan, nggak suka banget. Sampai anakku pun sering aku marahin gitu. Jadi kayak Koko, Mami, Dedi, sama Meme itu kita satu keyakinan loh. Kita agama sebelah. Terus dia bilangnya, it's okay Mami. Itu waktu saat itu dia kelas 2 SD, masih kecil. It's okay Mami. I only trust in Jesus, dia bilang gitu. My God is only Jesus, dia bilang. Oke. Setelah itu aku jadi kayak bilang ke papanya bahwa wah ini anak gawat nih. Dia anak cowok, anak nomor 1, nanti gimana gitu loh. Kalau di tradisi kita kan anak cowok itu harus kayak meneruskan. Jadi kayak sembahyang leluhur segala macam gitu. Kebetulan orang tua saya yang laki-laki, papa saya tuh udah nggak ada. Jadi saya tuh mikir gitu. Kalau Daryl Kristen gimana ya nanti yang sembayangin bokap siapa gitu kan, penerusnya gitu. Sampai aku sempat pusing saat itu. Aku mau pindahin. Aku coba daftarin lagi di salah satu sekolah lagi di Pluit juga yang tidak yang universal agamanya. Ada salah satu sekolah juga. Kemudian itu dia kelas 3 naik kelas 4 ditolak juga. Lalu aku terusin dong kelas 4 ke kelas 5 lanjut 3 ke 4 lanjut, 4 ke 5 aku coba lagi balik lagi daftarin ke Seci. Ditolak lagi gitu. Jadi ya entah, aku juga nggak tahu jalannya atau apa ya, aku juga nggak ngerti. Intinya dia sampai hari ini masih di SPH dan sekarang itu dia udah SMP gitu. Jadi long story short, kenapa aku bisa mulai galau itu karena anakku ini setiap hari dia selalu pulang sekolah itu selalu cerita tentang Jesus lah, terus dia suka cerita tentang Noah itu aku juga baru tahu, saat itu aku nggak tahu Noah itu siapa, ternyata Nabi Nuh gitu.
Dia cerita aku juga nggak tahu apa gitu loh. Jadi sejak itu aku tuh kayak mulai ada satu pergumulan yang mana tadinya itu aku sangat kuat banget sembayangnya gitu loh. Kuat banget sampai yang sampai satu titik aku merasa kayak mulai itu di 2017 mulai bergumul ya. 2016 mulai bergumul, 2017 kemudian itu aku udah mulai agak jarang-jarang sembayang, tapi aku tetap nggak mau menoleh ke Kristen gitu, tetap sampai pada akhirnya di bulan Februari, ingat banget saat itu Februari tahun 2017 itu aku dapat satu mimpi. Nah, setiap kali kalau aku cerita mimpi ini pasti aku nangis gitu. Jadi di mimpi ini aku tuh lagi berjalan di satu padang gurun. Padang gurunnya luas sekali, ada jalan satu tapak, aku jalan ke depan. Aku sedang jalan ke depan menuju ke sebuah vihara. Waktu aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar satu lonceng gereja. Kayak gereja, kalau dulu di sekolahanku itu sebelahnya kan gereja Katolik, gereja Pantekosta. Nah, sering banget denger lonceng seperti itu, dan di mimpi ini aku dengerin persis. Jadi lonceng itu sayup-sayup dari kejauhan, semakin aku melangkah semakin jelas, aku melangkah ke depan tapi suara dari belakang itu semakin jelas gitu loh. Loncengnya semakin jelas, kemudian aku penasaran, aku berbalik badan. Saat aku berbalik badan, aku melihat sebuah gereja besar dan di atasnya ada tanda salib. Begitu aku lihat, itu sekujur tubuh itu kayak merasakan satu damai gitu loh. Cuma aku tuh tetap menemboki diri, tetap aku kayak waktu aku lihat sih memang oh gila gereja terus kayak damai. Tapi balik lagi aku langsung enggak. Aku langsung balik badan lagi, mau maju lagi. Begitu aku jalan 2 langkah, 3 langkah ke depan, tiba-tiba ada satu sosok putih turun dari atas, berjubah putih, rambut sebahu, dan yang mana aku yakin banget itu adalah Yesus. Dia berdiri tepat di depan aku, jarak sekitar 2 meter, 3 meter gitu ya. Dia berdiri tepat di hadapan aku tanpa berkata-kata. Dia tidak berkata-kata. Dia hanya menatap, melihat ke arahku, tapi mukanya sangat bersinar silau. Jadi aku nggak bisa lihat mukanya. Tapi aku tahu itu Yesus. Karena begitu aku lihat dia, damai, lebih damai lagi dari sebelumnya. Sebelum yang aku menghadap ke belakang, lebih lagi, berkali lipat damainya, dan kayak badan aku tuh, sekujur badan tuh merasakan yang tidak pernah aku rasakan gitu. Tapi nggak lama dari mimpi itu, aku terbangun. Waktu aku bangun, aku masih merasakan damai yang begitu luar biasa sekali. Cuma lagi-lagi aku memasang tembok. Langsung aku kayak berpikir bahwa oh enggak, ini cuma bunga tidur. Enggak mungkin gitu loh. Kayak enggak mungkin, masa sih aku harus pindah ke Kristen gitu loh. Mungkin banget. Enggak deh. Nah, jadi sejak akhir itu, aku sempat cerita ke siapapun. Aku nggak cerita ke siapapun karena menurutku ya aku menolak itu. Tapi semakin aku menolak, semakin dipikir, maksudnya gimana ya? Aku menolak, tapi aku nggak bisa pungkiri bahwa mimpi itu sangat bikin aku jadi kepikiran terus gitu loh. Jadi singkat cerita, selama 2017 aku lewati dengan jadi bermalas-malasan sembahyang karena aku kayak udah mulai labil gitu ya. Kemudian masuk 2018, namanya manusia tidak luput dari masalah. Jadi di 2018 ini aku menghadapi
berbagai masalah yang mana aku tuh kayak mencari Tuhanku itu siapa gitu. Sampai sampai pada satu titik aku tuh kayak uh, berpikir bahwa aku udah sembahyang segitu rajinnya, tapi sampai saat itu dari aku kecil, kalau ditanya Tuhanku itu yang mana, aku nggak tahu. Saking banyak yang aku sembayangin gitu loh. Saking banyaknya yang aku sembayangin sampai aku nggak tahu. Sebenarnya Tuhan aku itu siapa? Aku nggak tahu. Kalau yang dulu aku benci, agama Kristen, itu jelas mereka ada Tuhan. Tuhan mereka satu, Tuhan Yesus. Saat itu aku berpikir, Tuhan aku yang mana? Aku nggak tahu. Aku tuh kayak lagi butuh sosok yang bisa aku tempat aku mengadu gitu loh. Karena selama ini aku sembahyang juga aku nggak ngerti untuk apa. Cuma yang aku tahu dari dulu aku sembahyang itu cuma kayak minta rezeki, minta sehat, ya begitu-begitu aja terus gitu loh. Sembahyangnya itu ya nggak jauh dari itu. Permintaan apa? Jangan sakit, minta rezeki, ya minta sehat, minta rezeki, minta bisnis dilancarkan, ya seperti itu aja. Jadi kayak tidak ada hubungan khusus di mana kita bisa ngobrol, bisa bersekutu gitu loh. Sampai pada saat itu aku makin kayak bertanya-tanya, aku makin labil, dan sampai satu masa itu aku aku ketemu lagi sama teman lama aku, teman kecil aku. Dia orang Palembang, namanya Teresia. Melalui dia uh, aku banyak dibukakan lah gitu, mataku dibukakan. Jadi yang sebelumnya aku itu suka menolak untuk ketemu dia, karena aku di 2018 itu dia sudah 1 tahun menerima Tuhan Yesus, yang tadinya background dia seperti aku juga gitu. Kita sembahyang, kita yang kuat banget sembahyang gitu kan. Jadi pas 2018 itu dia udah 1 tahun di dalam Tuhan, dan dia jadi pendoa hingga hari ini di GMS Palembang. Kemudian aku itu selalu menghindar, setiap kali aku pulang Palembang aku selalu menghindar untuk ketemu dia. Inti cerita, berapa bulan satu kali aku sempat pulang, sampai akhirnya aku yang cari dia, karena entah kenapa kayak ada dorongan untuk cari dia gitu loh. Tapi aku sempat maju mundur sampai akhirnya benar-benar aku ketemu di satu coffee shop, yang mana dia juga udah tahu kalau aku tuh sangat nggak suka kalau dia cerita tentang Tuhan. Jadi saat terakhir kali ketemu itu dia benar-benar nggak bahas apapun tentang Tuhan gitu loh. Justru aku yang jadi kayak bertanya-tanya, aku pengen tanya, kayak ada yang dorong gitu loh. Tanya gitu, sampai akhirnya aku buka omongan duluan. Aku bilang, aku mau cerita, tapi aku tetap nggak ngaku bahwa itu aku. Jadi aku cerita tentang mimpi aku yang tadi. Aku cerita semuanya ke dia, tapi aku bilangnya yang mimpi ini tuh temenku gitu. Akhirnya dia itu cuma bilang, sampaiin ke teman kamu, Tuhan Yesus itu amat sangat mengasihi kamu, mengasihi teman kamu, dia bilang gitu. Waktu aku mendengar kayak gitu ya, aku jadi langsung kayak merinding, dan tiba-tiba kayak pengen nangis, cuma aku tahan-tahan gitu. Kayak aku pengen denger lagi. Lalu aku tanya lagi sampai 3 kali. Aku pengen banget denger dia mengulangi kalimat Tuhan Yesus amat sangat mengasihi temanmu gitu. Dan luar biasa, satu kalimat itu bikin aku tuh kayak wow gitu loh. Dan bikin aku nggak bisa, kayak kepikiran terus sampai aku pulang, kepikiran terus. Dan satu hal yang di luar logika ya, saat kita bercerita tentang mimpi itu,
aku nggak tahu apa itu satu kebetulan atau enggak. Di luar coffee shop itu hujan besar sekali. Sampai akhirnya pas kita pulang, itu aku basah-basahan lari ke mobil. Lalu aku nyetir, di jalan itu aku setel lagu Indonesia. Lagu pop Indonesia yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan lagu rohani. Setelah 2 lagu, tiba-tiba lagu ketiga, lagu rohani yang muncul. Dan itu bikin aku sangat merinding gitu loh. Lalu aku langsung telepon ke temanku ini yang Teresia. Aku bilang, kenapa kok kayak begini? Aku jadi takut gitu loh. Terus dia bilang, kamu jangan takut. Uh, itu Roh Kudus, dia bilang. Enjoy aja dia bilang gitu. Jangan merasa itu satu hal yang menakutkan. Tapi walaupun aku bilang aku takut, tapi di hati aku tuh tidak, sebenarnya bukan setakut itu, cuma aku kayak bingung aja. Kok begini gitu loh. Kok begini, tapi nggak ada ketakutan yang sampai gimana tuh enggak ya. Cuma kayak bingung kok aneh gitu loh. Lalu kemudian aku pulang mandi, siap-siap malamnya, siap-siap tidur. Waktu tidur ini, nah saat-saat inilah beberapa hari ini pergumulan aku satu persatu kayak mungkin mulai merasakan jamahan ya. Aku juga nggak tahu. Jadi malam itu tiba-tiba aku kepikiran untuk besoknya, kebetulan hari Minggu, aku kepikiran untuk ikut temanku ini ke gereja GMS yang Palembang. Jadi aku setel alarm jam 7 pagi, tapi setelah aku taruh handphone, aku mau siap-siap tidur, aku langsung kayak ada di hati aku ada yang bilang, ngapain ke gereja? Ngapain, gak ada kerjaan banget sih? Mendingan lu tidur gitu. Ya juga ya, mendingan tidur gitu, lu ngantuk lah bangun jam 7 gitu. Mumpung di Palembang nggak harus urusin anak kan, jadi bisa bangun siangan gitu kan. Ya udah deh, aku matiin dong alarmnya, aku matiin, lalu aku tidur. Ternyata yang terjadi adalah setengah lima subuh aku bangun dan nggak bisa tidur lagi. Aku bolak-balik kayak di kamar itu kayak berasa panas banget. Aku setel AC udah pol banget, padahal itu AC tuh sebenarnya nggak rusak, cuma kayak akunya aja yang kayak kepanasan dan kayak gelisah, nggak bisa tidur. Setengah enam ke setengah tujuh, 2 jam bener-bener aku nggak bisa tidur, sampai akhirnya aku memutuskan untuk chat. Aku chat ke temanku, aku bilang, lu gereja jam berapa? Jam 9. Aku mau ikut dong. Langsung dia tanpa basa-basi dia bilang, oke. Setengah 9 gue jemput, dia bilang gitu. Oke, singkat cerita, ikutlah ke gereja. Di gereja itu tadinya aku cuma pengen denger lagu rohani karena udah lama gitu kan. Karena memang aku suka lagu rohani. Waktu di gereja itu aku merasakan damai banget gitu loh. Nggak bisa dipungkirin bahwa aku merasakan damai banget, dan sempet aku meneteskan air mata di situ. Lalu setelah selesai gereja, temanku ngajak makan siang bareng di sana. Dia bilang, tadi pagi aku itu saat teduh jam 5 pagi, aku mendengar suara Tuhan bahwa dia bilang, dia. Tuhan cuma bilang begitu katanya. Yang artinya adalah dia langsung ini tembak. Katanya, yang mimpi itu lu kan, bukan temen lu, dia bilang gitu. Aku tuh langsung kayak, wow, hebat banget ya, kok bisa tahu gitu loh. Dia bilang, aku tuh nggak tahu apa-apa, cuma tadi pagi tuh aku mendengar suara Tuhan bilang dia orangnya gitu. Akhirnya aku jujur. Nah dari sanalah aku mulai banyak sekali pertanyaan ke dia. Tuhan itu siapa, segala macam. Tuhan itu emang bener ada, bla 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 bla, banyak banget aku kasih pertanyaan ke dia. Dia cuma bilang satu kalimat. Dia bilang, nanti malam sebelum tidur kamu doa dan kamu bilang begini, Tuhan, kalau memang kamu itu nyata, kasih aku pertanda gitu loh. Kasih aku pertanda bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata gitu.
aku ikutin. Jadi malam itu sebelum tidur malamnya aku berdoa seperti itu, dan terjadi lagi paginya aku bangun seperti yang tadi aku cerita. Subuh aku bangun dan aku merasa bolak-balik kepanasan, padahal AC-nya nggak rusak gitu. Aku cerita ke dia bilang kamu itu lagi kepenuhan Roh Kudus, dia bilang gitu. Jadi sejak itu tuh aku kayak pengen ketemu dia terus, pengen pengen ngobrol, pengen ngobrol tentang tentang Tuhan gitu, pengen banyak tahu gitu kan. Sampai akhirnya aku pulang ke Jakarta, eh, dan memang di sana itu, di perjalanan pulang itu aku merasakan itu yang namanya kasih mula-mula, yang aku merasakan di sepanjang jalan aku menuju ke rumah itu. Aku lihat dari mobil, jendela mobil, aku lihat keluar itu kayak jalanan itu, ah, aku tuh kayak melayang-layang tapi indah gitu, indah banget rasanya, kayak aku berada di satu tempat yang baru tapi rasanya damai luar biasa, indah banget, sekeliling aku tuh indah banget gitu loh. Nah itu yang aku baru ketahui adalah kasih mula-mula yang mana aku dari kecil, dari aku lahir sampai aku besar nggak pernah aku rasakan, sama sekali nggak pernah aku rasakan. Sampai di rumah, orang pertama yang aku cari itu anakku yang cowok. Kemudian aku bilang ke dia, aku bilang, Koko, uh, sekarang mami trust in Jesus. Terus dia sempat ngomel sedikit. Dia bilang sih, I know, dia bilang, mami tuh hate Jesus dari dulu, dia bilang gitu. Terus aku bilang ke dia, Koko, mami tuh nggak pernah hate Jesus, tidak pernah. Tapi mami tuh nggak kenal Jesus itu siapa. Jadi mami tuh selalu marahin Koko, bukan berarti mami hate Jesus. Tapi sekarang mami trust in Jesus. Terus aku minta, Koko boleh nggak Koko doain mami gitu loh. Yang aku tuh sangat amazed banget bahwa selama ini aku nggak pernah tahu dia itu bisa doa, nggak pernah tahu dan nggak pernah mau tahu. Ternyata dia bisa, dia doain aku saat itu, dan dia bilang, thank you God, mami healing, dan mami tuh kasih happiness intinya gitu loh. Jadi aku tuh berpikir healing tuh healing apa? Mungkin ya sampai hari ini aku berpikir mungkin saat itu yang dia maksud itu, selama ini aku tuh nggak kenal Tuhan. Jadi sekarang aku udah sembuh karena aku udah kenal Tuhan gitu. Itu yang aku tangkap sih. Lalu singkat cerita, aku ke gereja setiap hari Minggu itu di GMS Jakarta di Central Park, dan aku sampai hari ini juga aku tertanam di sana dan aku lumayan bertumbuh di sana. Cuma ya aku belum sempat pelayanan karena setelah aku ikut kelas untuk pelayanan, udah lulus 2 kelas, kemudian sampailah pandemi gitu, COVID, jadi aku belum sempat pelayanan. Inti cerita, waktu aku balik ke Jakarta itu aku minta ke teman Palembangku bahwa aku tuh mau cari semacam konsel tapi di sekitar rumah yang di Jakarta Utara, apakah ada, tolong dicariin gitu loh. Lalu dari pihak gereja sambungin ke seseorang bernama Maria, dan yang mana Maria ini adalah teman kantorku sendiri, yang luar biasa. Tuhan udah atur semuanya, yang aku nggak sangka-sangka ternyata teman kantor aku sendiri. Dia itu leader di salah satu cell group di dekat rumah gitu. Jadi intinya aku sampai hari ini bertumbuh di cell group itu di CG 18, dan ya aku berterima kasih banget untuk leaderku juga, untuk GMS juga. Sampai hari ini aku masih ada di sini, dan aku juga sekarang melayani punya satu ministry di Clubhouse yang baru banget di bulan Maret kemarin. Ya puji Tuhan berjalan lancar sampai dengan hari ini. Aku udah selesai baptis dan aku merasakan sukacita yang luar biasa sekali. Amin, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia memang boleh menjauh daripada Tuhan. Manusia memang boleh tidak taat,
manusia memang boleh tidak setia, tapi ingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan ajaran kasih, Dia tetap setia, Dia tetap mengasihimu, dan Dia tetap menyatakan kuasanya melalui mimpi, penglihatan, dan mujizatnya Tuhan Yesus kepada setiap manusia yang memang tidak setia, tidak taat oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan kita sudah menyaksikan bagaimana proses si murtadin cantik ini dari Islam menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia adalah orang yang diajar dari kecil untuk menjadi Muslim yang taat menjalankan ajaran agamanya pada waktu itu, yaitu harus rajin sembahyang dan belajar kitab sucinya di agama lamanya pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan saking taatnya dia sangat membenci orang Kristen pada waktu itu, dan bahkan dia tidak mau mendengar tentang ajaran kekristenan. Tetapi apalah daya kalau Tuhan yang pilih dia, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga sampai saat ini dia dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi hidup Kristus di mana-mana. Dan ya itulah Bapak Ibu Saudaraku ya, yang harus kita doakan terus, yang harus kita serukan terus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar semakin hari semakin banyak orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus, menyembah Allah yang benar. Kenapa? Karena firman-Nya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak ada satu orang pun yang datang kepada Kristus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus berdoa, untuk terus berseru meminta agar Roh Kudus Tuhan tetap terus bekerja, dan banyak orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus dan menyembah Allah yang benar, menyembah Allah yang hidup, dan memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya nanti bersama kita di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya kita bersama di Roma pasal 5 ayat yang ke 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan
oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini surat Paulus untuk jemaat di Roma atau orang-orang percaya di Roma, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Bagaimana Paulus menulis untuk mereka supaya mereka menyadari bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus hanya dibenarkan karena iman kita kepada Kristus, dan kita memperoleh kehidupan yang kekal oleh karena Kristus. Kita yang durhaka, kita yang tidak layak, kita yang tidak pantas masuk dalam kerajaan surga, kita malah layak, pantas karena kita dibenarkan oleh Kristus, karena darahnya yang menyucikan kita ini yang berdosa. Bahkan di sini beberapa kali Paulus mengatakan bahwa bukan hanya itu saja, malah kita menerima pendamaian dan kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Jadi di sini memang Paulus menulis surat ini untuk jemaat atau orang-orang Kristen di Roma supaya mereka tetap beriman dan tetap hidup damai sejahtera dalam Kristus dan mengingat akan Kristus, bagaimana Kristus telah mati untuk mereka dan kita juga, Bapak Ibu Saudaraku. Dan untuk itu ya kita juga harus belajar dari sini bagaimana Kristus mati untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hanya dibenarkan dengan cuma-cuma, kita yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk masuk di dalam kerajaan surga karena kita berdosa. Tapi karena kasih Tuhan, Dia mengorbankan dirinya itu Yesus Kristus, mati untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahkan di ayat yang ke-8 di sini bahwa di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahkan di sini ketika saya dan Bapak Ibu Saudara masih berdosa, bahkan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah karena darah Kristus. Dan di sini mengatakan bahwa pasti, tidak ada istilah ragu-ragu, tidak ada istilah mudah-mudahan, tetapi di sini mengatakan bahwa pasti. Kenapa kita memiliki kepastian? Karena Kristus, karena darah Kristus yang menyucikan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahkan di sini memang kita yang lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa kita orang yang durhaka, kita orang yang lemah, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara dengan Ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk itu kita ini harus bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi jangan takut dan jangan heran kalau kita dihina, dicaci maki, dianiaya. Sini Paulus menegaskan bahwa karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi ingat bahwa ketika Paulus dia semakin dianiaya, semakin berani, semakin kuat. Dan demikian juga saya dan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita hidup seperti Rasul Paulus yang menjadi teladan, yaitu dia semakin dianiaya, semakin dia kuat, semakin berani untuk menyampaikan kabar baik. Jadi untuk itu kita juga harus melakukan hal yang demikian, yang artinya kita harus pengharapan itu kepada Tuhan, harus kita terus berharap kepada Dia saja. Jangan putus asa, jangan menyerah, harus maju terus sekalipun memang itu banyak tantangan, banyak masalah, banyak kritikan. Jadi kita harus tetap terus mengingat akan kebaikan Tuhan, bahwa kita ini diselamatkan dari murka Allah oleh karena Kristus yang telah mati untuk mendamaikan saya dan Bapak Saudara dengan Allah. Jadi di sini memang diarahkan jemaat atau orang-orang Kristen, orang percaya di Roma, agar mereka bahwa tidak bisa menyelamatkan diri mereka dari dosa kecuali hasil pembenaran. Artinya pembenaran, kita memang tidak benar, tapi ingat bahwa kita sudah dibenarkan oleh Kristus karena kita beriman kepada Dia. Jadi kita hidup oleh anugerah, kita hidup oleh kasih karunia. Itu sebabnya makanya Paulus menasihati mereka, menegur mereka dengan keras. Mungkin mereka sudah melupakan Tuhan, mungkin mereka sudah menjauh daripada Tuhan, mungkin mereka sudah terpengaruh dengan kehidupan duniawi, sehingga Paulus menulis surat ini untuk mereka supaya mereka kembali bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan baik mereka, melainkan oleh pembenaran akan Kristus. Tapi bukan karena kita dibenarkan kita sewenang-wenang juga melakukan hal yang tidak sewajarnya. Untuk itu kita harus cepat minta ampun sama Tuhan dan kembali kepada jalan yang benar. Jadi semoga firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, yang terus mengubah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, yang terus memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara, kita harus terus berpegang teguh dan kita harus terus hidup di dalamnya, karena tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kita diarahkan untuk tetap berharap kepada Kristus dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup oleh iman disertai dengan perbuatan yang baik di dalam Kristus. Dan kita lihat gimana si Murtadin cantik ini, ketika dia waktu di agama lamanya, dia tidak mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita, kegembiraan dan lain-lain yang baik, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia dibaptis, di situ dia hatinya tenang, hatinya gembira, mengalami sukacita, gembira, damai sejahtera, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan akhirnya dia
memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sekalipun memang banyak tantangan, banyak masalah, banyak cobaan, banyak sekali masalah demi masalah yang berlapis-lapis, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tapi ingat bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita terus pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pasti menolong saya dan Bapak Ibu Saudara seperti si Murtadin cantik ini. Pasti Tuhan Yesus memberikan kita solusi, jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah, setiap tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan kita lihat contoh si Murtadin cantik ini, sekalipun berat, namun ketika dia mengenal kebenaran yang memerdekakan dia, maka dia harus mengambil tindakan secepatnya untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati dan melayani Tuhan sehingga sampai saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga kita tetap terus dalam perlindungan Tuhan, tetap terus dalam keadaan sehat selalu. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara agar kita ini tetap terus menyampaikan kabar baik, kabar yang sangat-sangat penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, agar melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara kita dapat diberkati oleh Tuhan, kita boleh berfungsi oleh Tuhan, kita boleh bermanfaat bagi Tuhan, dan kita menjadi berkat oleh banyak orang yang di sekeliling kita, baik di orang lain dan keluarga kita, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya merindukan agar kasih Tuhan dikenal, kebenaran firman Tuhan dikenal oleh banyak orang melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya merindukan agar Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan kesaksian ini boleh mengambil bagian untuk melayani Tuhan, mendoakan mereka, mengambil tindakan untuk pergi, yaitu menyampaikan kabar baik, yaitu harus amanat agung, harus didengar oleh banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, agar mereka juga dapat mengenal Sang Juru Selamat dan mereka boleh percaya, dan kemuliaan Tuhan bersinar di mana-mana, dan biarlah hanya Yesus yang ditinggi-tinggikan, yang diagungkan, Allah yang memang layak disembah, layak ditinggikan, layak dipuji, layak diagungkan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan lupa untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terus berdoa. Kita sebagai orang percaya harus terus berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jangan malas-malas belajar kebenaran firman Tuhan, melainkan kita harus tetap terus konsisten, harus tetap terus belajar dan belajar agar kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, yang dapat
memerdekakan kita. Hanyalah kebenaran firman Tuhan yang mengubah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita menjauhkan diri untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan yang mengubah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, yang menuntun, yang mengarahkan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara untuk lebih baik ke depannya. Sebab tanpa Tuhan akan merasa kekosongan, dan itu real. Kalau kita jauh daripada Tuhan, pasti kita tidak berdaya, tidak memperoleh kehidupan yang kekal, dan kita pasti kekosongan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, saudariku yang diberkati Tuhan, jangan kita pernah kendor akan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara dari maut, dari kegelapan. Jadi untuk itu, supaya kita tetap terus dalam terang kasih Tuhan, maka kita harus belajar firman Tuhan, harus kita mentaati perintah Tuhan. Kita bukan hanya kita belajar dan begitu belajar selesai doang. Ingat amanat agung, ingat perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus belajar dan harus mengambil tindakan untuk pergi. Dan jangan saya kasih tahu bahwa kita jangan kalah dengan orang-orang yang baru mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya kita harus lebih semangat lagi oleh bertambah banyaknya orang yang percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Dia. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Dan terima kasih untuk kesaksian dari si Murtadin cantik ini yang sangat-sangat memberkati kami. Dan biarlah kiranya si Murtadin cantik ini tetap kuat, semangat, dan terus maju untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, dan biarlah melalui kesaksian ini dan firman Tuhan ini kami dapat menguatkan iman kami lebih lagi, dan kami tetap teguh dan kami tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu, Engkau menuntun kami, menyertai kami, membimbing kami, memelihara kami, menjaga kami ya Tuhan, agar kami tetap terus hidup dalam terang kasih-Mu, agar kami tetap terus hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami hidup menjadi berkat, hidup menjadi contoh, hidup menjadi teladan, dan kami percaya bahwa hanya oleh karena kebenaran-Mu yang dapat memerdekakan kami, yang dapat mengubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, dan saya mohon Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami, menyertai kami, dan tolong juga Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara yang
sudah mendukung pelayanan kami lewat channel ini, dan biarlah Tuhan yang membalasnya 2 kali lipat kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dan kami mengakhiri pertemuan ini dengan penuh ucapan syukur, dan semoga melalui kesaksian ini dan firman Tuhan dapat memberkati kami, dan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.